Namaku Steven. Aku akan bercerita tentang pengalamanku ketika aku PKL di salah satu perusahaan yang berada di daerah Soekarno-Hatta. Kejadianku ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebuah pengalaman mistis yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Saat itu, setiap hari aku dan teman-teman PKL di sana menjalankan tugas seperti biasa. Sampai akhirnya kami pun dekat dengan liburan panjang, sehingga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar kami bisa bebas liburan tanpa beban. Saat itu hari terakhir bekerja sebelum liburan. Suasana kantor ketika itu sudah cukup sepi, karena ingin cepat-cepat selesai. Aku dan teman-teman rela lembur agar pekerjaan kami selesai semua. Kami mulai bekerja setelah istirahat siang. Hingga tak terasa, waktu pun terus berjalan. Dan ketika aku lihat, jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Karena cukup lelah seharian bekerja, aku memutuskan untuk jalan-jalan sebentar, sekedar meregangkan tubuhku yang pegal karena duduk seharian. Aku berjalan-jalan di sekitaran gedung tempat PKL ku itu. Ya, minimal bisa menghirup udara segar sebelum akhirnya aku melanjutkan pekerjaanku yang sedikit lagi itu. Aku berjalan mengelilingi gedung, dan aku baru menyadari bahwa di sekitar gedung itu banyak sekali barang-barang tua yang sudah tidak terpakai. Termasuk salah satunya yang sangat menarik perhatianku. Di sana ada sebuah bis yang cukup tua, yang sekarang sudah menjadi rongsok. Bis itu terlihat terparkir di pojokan gedung. Rumput ilalang yang tinggi berada di sekitarnya. Bis itu sudah tidak ada kacanya, bahkan bannya pun terlihat kempes. Ketika aku sedang memperhatikan bis itu, aku melihat ada yang bergerak-gerak di sana, sedikit tertutupi rumput ilalang yang tinggi itu. Perlahan ku dekati. Oh, ternyata ada orang di sana. Ya, di dekat bis itu ada seorang laki-laki, seperti sedang mencari-cari sesuatu di bagasi yang ada di pinggir bis itu. Kulihat hanya setengah badannya saja, karena setengah badannya lagi, dari lengan sampai kepala, masuk ke dalam bagasi itu.
perhatikan, gerak-geriknya terlihat mencurigakan. Aku menjaga jarak mendekatinya, dan kuberanikan diri untuk bertanya. Punten, Kang. Lagi ngapain di situ? Kang? Ketika aku tanya, dia seakan acuh padaku, seperti tidak mendengarku. Dari pakaiannya, kulihat memakai seragam. Ya, seperti kurir pekerja di sini. Mungkin dia sedang mencari barang, pikirku. Entahlah. Kang, mau saya bantu? Kang? Nah, ke sini. Kutanya lagi, namun orang itu tetap saja sibuk di dalam bagasi itu. Tidak terlihat wajahnya, karena setengah badannya saja yang condong ke dalam bagasi bus tua itu. Aku pun meninggalkannya. Aku berjalan mengitari bis itu. Sudah sangat rusak. Sepertinya sudah bertahun-tahun jadi bangkai di sana. Karat di sekitar bodi bis itu menggambarkan betapa tua umur bis itu. Ketika aku sedang mengelilingi bis itu, tiba-tiba mantap. Aku mendengar ada suara gaduh yang berasal dari bis itu. Aku langsung berpikir bahwa itu dari sekitaran bagasi yang tadi kulihat ada orang. Aku langsung berbalik kembali ke tempat itu karena takut terjadi sesuatu. Namun saat sampai di sana, aku tidak melihat siapapun. Mana orang itu? Sambil melihat-lihat di sekitarku, aku coba memanggilnya. Kang? Kang? Dan tiba-tiba kulihat pintu bis itu terbuka. Jangan-jangan orang itu masuk ke dalam bis. Aku jadi semakin curiga. Aku berniat melaporkannya pada petugas yang berjaga saat itu. Takutnya dia pencuri, atau mungkin entahlah, seseorang yang berniat jahat. Namun jika aku tinggalkan, takutnya orang itu malah keburu kabur. Masih dalam kebingungan, tiba-tiba sekilas kulihat ada yang berlari di dalam bis itu. Ya, kulihat hanya bayangannya saja. Jelas orang itu ada di dalam bis itu. Akhirnya aku pun beranikan diri masuk ke dalam bis. Perlahan ku injakkan kakiku masuk ke dalam bis tua itu. Kulangkahkan kakiku di arah tangga. Begitu masuk, tangga bis itu
Aku disambut dashboard dan kursi pengemudi yang sudah lusuh dan banyak sarang laba-laba. Aku lanjut berjalan dan semakin masuk ke dalam bis itu. Aku berdiri dan menatap ke dalam bis sambil mataku mencari-cari di mana orang itu. Woi, keluar nggak? Kalau nggak saya lapor petugas nih. Woi. Begitu gertaku menggema di dalam bis itu. Tidak ada pergerakan apapun. Kursi-kursi penumpang yang kosong itu seakan menatapku ngeri. Di dalam sana cukup gelap. Hanya terbantu sedikit cahaya dari gedung utama yang masuk lewat sela-sela jendela. Aku beranikan diri berjalan perlahan untuk mengecek setiap kursi. Mungkin dia bersembunyi. Jajaran pertama tidak ada. Kedua juga tidak ada. Dan ketiga, beberapa langkah saja di depanku, kulihat ada yang merangkak di antara bangku-bangku. Iya, dari bajunya itu orang yang sama. Dia merangkak mundur membelakangiku. Tangannya bergerak-gerak seperti mencari-cari sesuatu. Iya, meraba sana kemari. Jantungku berdegup kencang. Hei, kamu lagi ngapain sih? Lagi cari apaan? Saya lapor petugas ya. Dengar gak sih? Aku semakin curiga dan penasaran, meskipun ada rasa takut ketika itu. Ketika aku tegur seperti itu, kulihat dia berhenti bergerak. Dan orang itu pun mulai berdiri pelan-pelan. Dan ketika dia berdiri, astaga! Orang itu berdiri dan tanpa kepala. Refleks aku langsung berlari keluar. Dan ketika akan keluar, kenapa nih? Pintunya susah sekali terbuka dan tiba-tiba saja tertutup. Aku pun coba menarik tuasnya dan membuka pintu itu. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh di dashboard bis yang ada di sebelahku itu. Dan ketika ku lihat, mau kemana kamu?
transport itu. Ya, kepala seorang laki-laki. Kepala itu berlumuran darah. Matanya membelalak tajam melihatku. Mulutnya menganga sambil terus berkata, Mau kemana kau? refleks aku mengendor-gendor pintu bis itu dan memaksa membuka pintu bis itu. Bau busuk mulai menyeruak di dalam bis itu. Sampai pintu pun terbuka. Ketika itu aku langsung berlari menjauh dari bis itu. Aku berlari masuk ke dalam ruangan, mengambil barang-barangku dan tidak melanjutkan sisa pekerjaanku. Aku tidak menceritakan hal ini pada teman-temanku dan langsung pulang. Hanya saja ketika aku akan pulang, ada petugas yang berjaga saat itu menanyakan padaku kenapa wajahku begitu pucat. Orang itu adalah Pak Iwan. Dia satom yang sudah cukup lama berada di kantor itu. Dengan singkat aku menceritakan pengalamanku tadi. Dia pun menyuruhku duduk sebentar dan menceritakan sesuatu tentang bis itu. Katanya dulu ada seorang kurir yang meninggal karena kecelakaan, terlindas bis dan kepalanya terlepas dari badannya. Mendengar itu bulu kuduku langsung berdiri. Katanya sudah tidak aneh jika mendengar suara gaduh dari arah bis itu di malam hari. Ketika mendengar itu, tidak ada yang berani mendekat. Konon itu adalah arwah dari kurir itu yang kerap kali terlihat sedang mencari-cari kepalanya. Dan itulah yang kulihat. Di bis itu malam itu.